Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ittabi'u man la yas'alukum ajran. Al-ayat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayati jamanun ala ummati yafirruna minal ulama fayamtaliyahumullah bisalasatin baliyatin yarfa'ul barakatan kasbihim wa yusallatahumullahu sultanan zaliman wa yakhrujuna mina dunya bighairi iman. Hadirat al-mukarram Syekhul al-mukarram Syekh Muhammad Abdul Basir al-Mas'ul yang selalu membimbing, selalu mengarahkan kita semua kepada jalan orang-orang yang sudah mendapatkan petunjuk, dan juga yang terhormat Kiai Haji Lukman Kamil yang menjadi wakil talqin beliau, yang selalu dengan ikhlas membimbing kita semua di Madrasah Istiqomah Cimahi khususnya. Seperti tidak ada persiapan khusus dalam khidmat ilmiah kali ini, cuman mengulang kembali apa yang sudah disampaikan oleh Kiai Lukman kemarin malam di Garmanan. Salah satu hadis yang beliau sampaikan dalam manaqib kemarin malam adalah hadis yang sudah populer, mungkin banyak ditemukan dalam kitab-kitab hadis, salah satunya dalam Nasaihul Ibad itu ada di situ, di mana Rasulullah SAW di sana bersabda, sayati jamanun ala ummati, kata Rasul, bahwa Rasul sudah bisa membaca atau memprediksi pada saat itu bahwa di masa yang akan datang zaman pada umatnya yafirruna minal ulama, yang mana pada zaman tersebut kebanyakan orang berlari menjauhi minal ulama, dari ulama, yafirruna, menjauhi. Makanya ada yang namanya Fir'aun, itu bukan nama satu orang tetapi gelar gitu. Yafirruna itu asal katanya sama fir, artinya berlari menjauh. Artinya Fir'aun itu kan dua kata, fir sama aun. Fir itu artinya lari menjauh, awan di sana adalah pertolongan, maksudnya adalah pertolongan Allah. Jadi setiap orang yang berlari menjauhi pertolongan Allah itu adalah Fir'aun. Bukan cuma di zaman Nabi Musa Fir'aun itu, tapi itu adalah sebuah gelar. Tadi disebutkan yafirruna minal ulama, berlari menjauh daripada ulama. Yang dimaksud ulama di sini adalah sebagaimana diterangkan kemarin ya, innama yasyallah min ibadihil ulama, sesungguhnya orang yang hanya takut kepada Allah itulah yang disebut ulama. Jadi ulama itu tidak identik dengan ciri, misalnya selalu berpakaian Islami ataukah kata-katanya berwibawa, hafal Quran, hafal hadis. Bahkan jangankan orang ya, yang namanya setan, iblis itu pada hafal terhadap hadis dan Quran, tapi hafal hadis Qurannya itu bukan untuk beribadah, tapi untuk menyesatkan. Yang dimaksud ulama oleh Kanjeng Rasulullah SAW ini adalah ulama akhirat, ulama sejati, bukan ulama dunia gitu. Karena ulama itu secara garis besar ada terbagi dua.
ada ulama akhirat, ada ulama dunia. Kalau ulama akhirat melihat salah satu dari sekian banyak cirinya yang tadi sudah dibacakan oleh pengersa Ustaz Saiful di dalam surah Yasin. Di sana Allah memberikan gambaran terhadap ulama akhirat adalah ittabi'u man la yas'alukum ajron. Ittabi'u, maka ikutilah oleh kamu sekalian, kata Allah. Man, terhadap orang, la yas'alu, yang tidak pernah meminta, kum, kepada kalian semua, ajron, kepada balasan. Jadi salah satu ciri daripada ulama akhirat yang dimaksudkan oleh Rasul di sini adalah orang yang benar-benar ikhlasnya, orang yang benar-benar dalam memberikan ilmu dan bimbingannya kepada umat tanpa berharap apapun, tanpa niat yang lain-lain. Tidak ada dalam benaknya itu ingin dikenal orang, tidak ada dalam hatinya itu ingin diakui orang. Bahkan 1000 orang, 1.000.000 orang tidak mengakui beliau tidak memperdulikannya. Bahkan hanya dijawab dengan sederhana saja. Jangankan kepada kita, kepada Nabi saja banyak yang tidak percaya. Itu kan sabda Allah, cuman seperti itu menanggapi orang-orang yang tidak percaya. Jangankan kepada Nabi, kepada Allah juga banyak yang tidak percaya. Jadi Allah itu tidak pernah berharap semua orang mengakui beliau. Tidak butuh pengakuan dari makhluk gitu. Karena beliau diangkat mursyid bukan oleh makhluk. Itu salah satu ciri daripada ulamaul akhirat. Betapapun saya atau kita ketika kesirna rasa makan pagi, siang makan lagi, kadang ke WC juga beberapa kali, tempat jadi pada kotor, tetapi beliau tidak pernah menyinggung-nyinggung masalah tersebut, menyinggung-nyinggung masalah harus bersedekah kepada guru, tidak pernah sama sekali. Itulah salah satu ciri ulama sejati, ulama akhirat. Lalu mungkin ciri yang lainnya daripada ulama akhirat, salah satunya adalah yang sudah tahu kepada jalan untuk kembali kepada Allah. Bagaimana dalam salah satu keterangan hadis disebutkan, wattabi sabila man anaba ilayya. Wattabi, ikutilah kepada orang yang sudah bisa kembali kepada kami, kata Allah. Jadi kembali di situ mengembalikan setiap rasa dalam jiwanya, selalu dikembalikan kepada Allah. Dan itulah sosok daripada guru mursyid, sosok daripada waliyan mursyidah, yang mana beliau adalah orang yang sangat istiqomah, bukan cuma istiqomah dalam ibadahnya, tetapi juga istiqomah dalam rasanya, tidak pernah berubah meskipun panas ataupun hujan, ada uang tidak ada uang, tidak pernah berubah. Mungkin sangat jauh berbeda dengan saya gitu. Kadang-kadang kalau ada uang rasanya bersyukur, tenang. Kalau lagi banyak utang, gak punya uang, rada mumet, bingung, itu beda. Masih suka terkontaminasi dengan keadaan sekitar. Berbeda dengan seorang ulama sejati, ulama akhirat. Beliau tidak pernah berubah rasanya itu. Bagaimanapun apapun yang terjadi di sekitarnya ataupun kepada diri beliau, tidak pernah berubah. Nah, ulama seperti ini yang dimaksud oleh Rasul tadi, yang mana ketika kebanyakan orang atau mungkin kita menjauhi ulama seperti ini, maka akan mendapatkan 3 musibah yang kemarin sudah disebutkan. Jadi bukan ulama dunia. Kalau ulama dunia cuman aksesorisnya saja, cuman sekedar bisa sampai kepada ilmu saja, cuman bisa sampai kepada
otak dan pikiran saja, tetapi tidak bisa tembus kepada hati nurani. Kebanyakan daripada orang-orang atau ulama-ulama dunia ini pekerjaannya adalah yastaruna bi ayatillah samanan qalila. Pekerjaan mereka salah satunya adalah menjual belikan ayat-ayat Allah dengan harga dunia yang tidak seberapa. Jadi dakwah hanya untuk kepentingan pribadi dan golongan. Kadang-kadang ayat-ayat Allah, hadis, keterangan agama dipakai untuk kampanye. Ini mungkin salah satu kejadian nyata yang pernah saya alami sebelum ke Toriko. Saya pernah menghadiri sebuah tablik akbar gitu, di daerah Cibalego sana. Waktu mau pemilihan wali kota Cimahi waktu itu penceramah ada beberapa orang, tapi yang saya ingat itu ada salah satu ajengan yang ceramah memberikan perumpamaan seperti begini. Kita Rasulullah itu sangat berjasa kepada kita, maka kita harus menghargai, maka kita harus menghormati ahli baitnya, keturunannya, penerusnya. Nah begitu juga cina wali kota yang sudah menjabat kemarin itu orang yang sangat berjasa kepada kita warga Cimahi, maka kita harus menghargai keluarganya yang sekarang sedang mencalonkan. Itu terang-terangan berkata seperti itu. Jadi sangat kelihatan gitu beliau menggunakan ilmu agama untuk berkampanye. Nah, itulah salah satu ciri ulama dunia. Mungkin ada juga seperti yang dicontohkan oleh Kiai Lukman, ulama dunia itu yang suka mematok harga, atau juga kadang-kadang ketika pernah dicontohkan oleh beliau adalah ketika sound systemnya tidak nyaman gitu, merasa tidak merasa terganggu gitu, sehingga pikirannya kalau sound system gak nyaman nanti saya nggak bakal diundang lagi, gak enak kan ceramahnya, gak enak kan nanti nyanyi dan selawatannya. Itu mungkin hanya sebagian contoh daripada ulama-ulama dunia yang mana ilmu dan amalnya itu hanya sampai di dunianya saja, belum sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada hadis tadi bahwa yang dimaksud oleh Rasul adalah ulama akhirat sebagaimana yang ada pada dari Allah Aus. Ketika orang-orang berusaha menjauhi fatwa-fatwanya, berusaha menjauhi ketetapan daripada ulama akhirat, maka akan ada 3 musibah yang akan menimpa orang-orang tersebut. Yang pertama adalah yarfa'ul barakata an kasbihim, maka akan diangkat keberkahan dari kasbihim, dari pekerjaannya. Jadi yang namanya keberkahan ini bukan berarti uangnya jadi sedikit, bukan berarti menjadi tidak punya apa-apa gitu, menjadi miskin, bukan. Tapi bisa jadi dengan penghasilan yang besar, dengan harta yang melimpah, tetapi dengan perasaan yang tidak pernah bisa bersyukur, dengan harta benda yang serba ada, tetapi hatinya selalu merana gitu. Bahkan di rumahnya, di dapurnya komplit, serba berkecukupan, bro di juru bro di panto, kata bahasa Sunda. Sama seperti saya juga bro di juru bro di panto, cuman sesehen gitu nambro harta gitu. Rongsokan runtah, runtah di juru bro di panto deh. Kalau saya mah, jadi mah orang-orang yang sudah sangat-sangat mapan dalam segi ekonomi, tetapi menjauhi ulama akhirat, maka di sana Allah akan mencabut keberkahan dari kehidupannya. Keberkahan di situ bisa jadi dicabut ketenangannya, tidak pernah merasa cukup, bahkan kadang-kadang untuk makan siang saja perlu mencari keluar kota gitu, sampai jauh-jauh, cari restoran yang paling mahal dan lain sebagainya. Bahkan saking banyaknya uang, segala dibeli, sampai pulau juga dibeli. Ada itu yang beli pulau jadi milik pribadi, saking banyaknya uang, tapi dia tidak bisa menikmati
apa yang dia beli itu. Bahkan mungkin kalau langit dijual mau dibeli juga mungkin, saking banyak-banyaknya uang. Padahal kalau dipikir-pikir makannya juga sama, cuman sampai kenyang saja. Kalau sudah kenyang mah tidak bisa merasakan lagi nikmatnya makanan. Tidurnya juga sama, cuman sebadan gitu. Biarpun kasurnya harga sampai puluhan juta juga tetap aja. Kadang-kadang masih tibraken anu tidur di karpet gitu ya. Terus juga kadang-kadang beli pakaian yang harga jutaan, puluhan juta, tapi tetap aja yang dipakai cuma satu. Belum pernah ada orang kaya punya pakaian harga puluhan juta terus pas mau keluar dipakai semua gitu, 20 rangkap nggak ada. Tetap aja satu yang dipakai ngoprok bisa. Kadang-kadang banyaknya menyiksa diri sendiri. Itulah akibat daripada tidak adanya keberkahan dalam kehidupan. Nah, kadang-kadang kalau dulu mungkin kita suka ada yang melihat tayangan di Trans 7 ketika ke perkampungan ada yang tukang nyapu ataupun tukang macul gitu ya, tukang nyangkul dengan penghasilan cuma 10 atau 15 ribu rupiah per hari, tetapi masih bisa bersyukur, masih bisa melaksanakan sholat berjamaah dengan keluarganya. Di situ bisa kita kelihatan gitu ya nilai keberkahannya. Itu jadi yang terpenting dalam kehidupan kita itu bukan banyaknya tetapi berkahnya gitu. Maka keberkahan tersebut bisa didapat, bisa diraih manakala kita melaksanakan iman dan takwa. Kata Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walau amanu wattaqau ahlal qura la fatahna alaihim barakatun minas sama. Ketika suatu kaum beriman dan bertakwa kepada Allah, maka di situ akan dibukakan keberkahan dari pintu langit. Bisanya kita beriman dengan benar dan melaksanakan takwa dengan benar tidak bisa terlaksana tanpa kita mengikuti ataupun bertemu dengan seorang guru mursyid, seorang yang sudah benar imannya, seorang yang sudah sempurna takwanya. Maka disitulah salah satu alasan kita bersyukur bisa dapat dipertemukan dengan pangarsa Allah Awas yang selalu membimbing kita ke jalan keimanan yang sebenarnya, yang selalu mengajarkan kita bagaimana melaksanakan takwa yang sesungguhnya, sebagaimana dikatakan oleh Kanjeng Rasul, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Jadi takwa itu bukan pada ucapan, bukan pada gerak langkah badan, tetapi ada di dalam kolbu yang sudah ditanamkan oleh guru mursyid kita. Lalu bencana kedua yang akan didapatkan oleh orang yang menjauhi ulama akhirat adalah yusallatahumullahu sultanan zoliman, maka akan dijadikan pemimpin yang zolim. Kalau kebanyakan orang-orang yang hanya belajar syariat saja itu membahas hadis yang kedua ini selalu menunjuk kepada pemerintah gitu ya, presiden, gubernur, presidennya itu orang-orang zolim, karena kita tuh menjauhi ulama, selalu menunjuk keluar. Padahal ketika kita sudah belajar thariqah diarahkan oleh guru mursyid kita, ketika mengaji tentang apapun harus selalu ditasawufkan ke dalam diri. Supaya apa? Supaya nantinya bisa ketemu dengan yang menciptakan diri. Karena ada keterangannya, man tolabal maulana bi ghairi nafsihi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Barang siapa mencari Tuhan, ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala tetapi mengaji selalu keluar dan keluar, maka itu adalah tersesat. Jadi apapun ayat Al-Qur'annya, apapun hadisnya, selalu yang utama adalah ditasawufkan kepada diri. Nah, tadi di sana disebutkan ketika kita menjauhi ulama adalah akan dijadikan pemimpin yang zalim. Nah, jadi badan kita ini jasmani dan ruhani ibarat sebuah negara. Dalam satu negara ada pemimpin. Ketika kita menjauhi ulama akhirat,
kita tidak mau lagi mengikuti Syekh Mursyid, maka yang akan menjadi pemimpin dalam diri kita itu bukan lagi hati nurani, bukan lagi rasa yang suci yang telah dibimbing oleh guru kita, tetapi yang akan dijadikan pemimpin dalam diri kita itu adalah hawa nafsu setan yang akan dijadikan pemimpin dalam diri. Kembali lagi, bebas lagi. Nah, itu bencana kedua yang akan didapatkan oleh orang yang menjauhi ulama akhirat. Yang terakhir, yang ketiga, ketika seseorang tidak mau lagi mengikuti guru mursyidnya, tidak mau lagi mengikuti ulama akhirat, adalah yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Nauzubillah, subhanallah. Ketika kita terputus dan lebih jauh lagi terputus daripada zikir kepada Allah, maka musibah terbesar adalah keluar dari dunia, artinya mati tidak membawa keimanan, mati dalam keadaan bingung, keadaan bimbang, karena melepaskan diri dari bimbingan seorang ulama akhirat yang tadinya sudah ditunjukkan jalan kepada jalan yang benar, jalan yang lurus, tapi karena dirinya malah menjauhi daripada jalan yang telah dibimbingkan oleh gurunya tersebut, maka musibah yang terbesar yang akan dia dapatkan kalau tidak cepat-cepat bertobat adalah mati dalam keadaan tidak beriman. Mungkin cuma itu saja yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Semuanya yang benarnya adalah mutlak dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan atas bimbingan guru mursyid kita semua. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma sholli ala nabi Hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma sholli ala nabi Hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima.